Otoritas pemandu lalu lintas udara memberikan izin dan komunikasi tersebut merupakan kontak terakhir dengan pesawat. Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saverius. Oke saudara semua, jadi di dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pesawat Sukhoi Superjet 100 yang hilang di Gunung Salak pada tanggal 9 Mei tahun 2012 dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat Sukhoi Superjet 100 ini kemudian terlihat di tebing Gunung Salak, sebuah gunung berapi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada keesokan harinya tanggal 10 Mei tahun 2012. Di mana kesimpulan dari para penyelamat yang mencari pesawat tersebut menyimpulkan bahwa pesawat itu langsung menabrak sisi berbatuan pada Gunung Salak tersebut dan tidak ada kemungkinan bahwa penumpang yang ada dalam pesawat itu dapat bertahan hidup. Tapi bagi saudara semua yang selalu mendukung video-video dalam YouTube channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi saudara semua yang baru bergabung dengan YouTube channel saya, mohon dukungannya dengan like, subscribe, komen di bawah kolom komentar, dan share ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi di Gunung Salak, Provinsi Jawa Barat. Pesawat yang mengalami kecelakaan di Gunung Salak ini adalah jenis pesawat SJJ-100 atau Sukhoi Superjet 100 yang diproduksi pada tahun 2009 dan telah mengantongi 800 jam terbang saat pesawat itu hilang. Pesawat ini merupakan pesawat berpenumpang atau pesawat yang diproduksi oleh Rusia setelah runtuhnya Soviet yang difungsikan untuk mengangkut penumpang atau komersil. Pesawat yang hilang ini atau pesawat Sukhoi Superjet 100 ini melakukan demonstrasi dengan julukan Welcome Asia, yaitu mereka melakukan demonstrasi di Asia Tengah dan Asia Tenggara. Pada saat kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini terjadi, pihak pabrik Sukhoi tersebut telah menerima 42 pesanan dari total 170 pesanan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Di mana pihak pabrik Sukhoi ini juga merencanakan memproduksi pesawat jenis ini sebanyak 1000 unit pada produksi pertamanya. Kedatangan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini ke Indonesia dalam rangka demo flight untuk memperkenalkan produk pesawat baru itu ke negara Indonesia. PT Trimarga Rekatama selaku perwakilan atau agen Sukhoi Company yang ada di Indonesia melakukan penyebaran undangan sebanyak 100 buah undangan untuk mengikuti Joy Flight di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Para undangan yang diundang antara lain adalah para pembisnis yang bergerak di dunia penerbangan, para wartawan, dan juga beberapa undangan lainnya. Penerbangan Joy Flight ini dilakukan dalam beberapa kloter, yaitu dengan tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma, Pelabuhan Ratu, dan kembali lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada saat kloter pertama penerbangan tersebut berlangsung selama 30-35 menit yang dilakukan dengan lancar dan selamat sampai kembali lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada saat penerbangan demo flight kloter kedua pesawat Sukhoi Superjet 100 take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma, pesawat tersebut mengangkut 45 orang penumpang, terdiri dari 37 orang penumpang undangan dan juga 8 orang kru pesawat tersebut, di mana rata-rata berkebangsaan Rusia. Penerbangan kloter kedua inilah yang menyebabkan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini mengalami kecelakaan di Gunung Salak, Jawa Barat. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau waktu setempat, pesawat Sukhoi Superjet 100 ini take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan demonstrasi lokal yang dijadwalkan kembali mendarat di titik keberangkatan awal pesawat tersebut. Pesawat itu melakukan demonstrasi yang kedua pada hari itu, di mana dalam pesawat tersebut membawa penumpang sebanyak 45 orang yang terdiri dari perwakilan dari Aviastar Mandiri, Pelita Air, Batavia Air, dan juga Sriwijaya Air. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, pilot pesawat Sukhoi Superjet 100 tersebut yang bernama Alexander Yablonstev
yang belakangan baru diketahui pertama kali menerbangkan pesawat di wilayah negara Indonesia, meminta izin kepada ATC untuk menurunkan ketinggian pesawat dari ketinggian 10.000 kaki menjadi ketinggian 6.000 kaki. Otoritas pemandu lalu lintas udara memberikan izin, dan komunikasi tersebut merupakan kontak terakhir dengan pesawat yang pada saat itu berada di sekitar 75 mil laut selatan Jakarta di sekitar Gunung Salak. Dan pada pukul 14.33, petugas bandara atau petugas ATC dari Bandara Halim Perdana Kusuma tidak dapat lagi berkomunikasi dengan pilot pesawat Sukhoi Superjet 100 tersebut. Pada tanggal 10 Mei atau keesokan harinya, tepat pada pukul 9 pagi, puing-puing pesawat Sukhoi Superjet 100 ini ditemukan di Gunung Salak pada ketinggian 1.500 meter. Di mana pada saat itu juga hal yang diketahui hanyalah bahwa pesawat terbang searah dengan jarum jam menuju arah Jakarta sebelum akhirnya menabrak Gunung Salak. Laporan awal menunjukkan bahwa pesawat menabrak tepi tebing pada ketinggian 6.250 kaki dan lalu menuruni lereng dan berhenti pada ketinggian 5.300 kaki. Pesawat mengalami kerusakan yang sangat parah dan tidak ada tanda-tanda penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Lokasi kecelakaan pesawat tersebut juga tidak dapat dijangkau melalui udara, dan beberapa penyelamat yang melintasi darat untuk mencapai tempat kecelakaan tersebut belum dapat terjangkau sampai pada malam hari pada tanggal 10 Mei tahun 2012. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT memaparkan 11 temuan mereka pada kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi di Gunung Salak. Temuan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penerbangan sudah direncanakan dalam aturan instrumen penerbangan atau IFR. Yang kedua, rute penerbangan direncanakan bukanlah rute udara resmi yang diterbitkan. Yang ketiga, rute minimum MORA untuk rute penerbangan yang direncanakan adalah 13.200 kaki. Yang keempat, ketinggian aman minimum atau MSA dari Lanut Halim Perdana Kusuma adalah 6.900 kaki. Sementara radius MSA itu adalah 25 nautical mile dari Bandara Halim. Yang kelima, ketinggian penerbangan adalah 10.000 kaki, sedangkan dalam izin ketinggian penerbangan tersebut adalah 13.200 kaki. Yang keenam, awak pesawat meminta untuk turun pada ketinggian 6.000. Menara kontrol mengizinkan untuk turun ke posisi 6.000 kaki. Untuk yang ketujuh, penerbang meminta orbit ke kanan pada ketinggian 6.000 kaki dan disetujui oleh menara kontrol. Yang kedelapan, ketika layar radar menunjukkan pesawat meminta orbit, posisi pesawat sudah berada di atas area pelatihan Atang Sanjaya, area pelatihan untuk penerbangan militer. Yang kesembilan, kawasan Atang Sanjaya berada di sekitar 17 nautical mile barat daya dari Halim Perdana Kusuma. Sedangkan dalam izin penerbangan tersebut yang diizinkan adalah 25 nautical mile dari Halim Perdana Kusuma. Kemudian yang ke-10, penerbang menabrak daratan pada arah 198 derajat dari Halim pada jarak 28 nautical mile pada ketinggian sekitar 6.000 kaki. Sedangkan pada izin pesawat tersebut, kejadian tersebut berada di luar dari izin yang disampaikan pada Menara Tower Halim. Yang ke-11, data para awak dan penumpang yang berada dalam pesawat, salinan manifest penumpang dan awak tidak tersedia pada lembaga ground handling yang menghandling penerbangan tersebut. Berdasarkan 11 temuan tadi, tim KNKT menyimpulkan 3 penyebab utama kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi di Gunung Salak, Jawa Barat. Yang pertama, pilot tidak menyadari adanya kondisi pegunungan pada rute yang akan dilalui pesawat tersebut. Yang kedua adalah Jakarta Radar belum memiliki batas ketinggian minimum pada pesawat yang diberikan vektor. Dan sistem dari Jakarta Radar belum dilengkapi dengan Minimum Safe Altitude Warning atau MSAW yang berfungsi untuk daerah Gunung Salak. Yang ketiga adalah pengalihan perhatian terhadap pilot pesawat tersebut dengan percakapan yang berkepanjangan
dan tidak sama sekali terkait dengan penerbangan itu. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pilot tidak dengan segera merubah arah ketika mengetahui pesawat telah keluar dari rute penerbangan yang telah direncanakan. Dampak dari kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini menyebabkan salah satu maskapai penerbangan Indonesia membatalkan pembelian pesawat Sukhoi Superjet 100 sebanyak 30 unit yang telah dipesannya, dan secara tidak langsung mengguncang perindustrian maskapai penerbangan yang akan memesan pesawat jenis Sukhoi Superjet 100 tersebut. Oke saudara semua, itu tadi adalah cerita tentang kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menabrak Gunung Salak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Semoga cerita atau informasi ini dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa.